nama Karimah Putri dengan NIM 203222009. Nah, pada kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan alat peraga edukatif bahasa Arab, yaitu tentang Mufrodat dengan judul Si Kotak Geser Ajaib. Nah, pada kali ini saya menggunakan alat peraga edukatif tersebut itu dengan tahapan 5 ED. Nah, 5 tahapan ED itu yang pertama ada analisis. Nah, analisis, yang kedua design, ketiga development, keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Nah, yang pertama tadi ada analisis, tahap analisis. Pada analisis disebutkan ada analisis situasi dan kondisi. Nah, pada kali ini pengamatan yang telah saya lakukan pada sekolahan MI Wali Songo Pacundangan 02 di kelas 1 telah diamati bahwa di sana itu siswanya dalam pembelajaran bahasa Arab masih kurang dari segi menulis, membaca, serta mengingat kosakata. Nah, hal tersebut itu bisa disebabkan oleh kurangnya minat belajar siswa dengan bahasa Arab dan kurangnya media pembelajaran yang kreatif. Nah, maka dari itu, saya berpikir bahwa dengan adanya alat peraga edukatif ini memungkinkan siswa bisa suka dengan pelajaran bahasa Arab. Nah, yang tahapan analisis kedua ada analisis pustaka. Berdasarkan analisis pustaka, saya mengamati dan menelaah pada kurikulum serta mengaji pada referensi-referensi yang sesuai dengan kebutuhan siswa kelas 1 dalam pembelajaran bahasa Arab di semester genap. Yang kedua pada tahap ED ini, yaitu tahap desain atau rancangan. Nah, pada tahap kedua ini, saya akan mengelola data dari analisis awal sehingga menghasilkan beberapa hal. Yang pertama ada rancangan produk. Nah, produk alat peraga yang dikembangkan adalah Si Kotak Geser Ajaib, dibuat dengan bahan dasar yaitu dari kardus yang dilapisi dengan kertas metalik. Nah, alat peraga edukatif ini dirancang praktis dengan tampilan menarik dan mudah dipahami. Kemudian yang tahap perancangan kedua pada susunan materi. Nah, pada kali ini saya menyusun materi untuk pengembangan Mufrodat, yaitu untuk kelas 1 dengan bab buah-buahan atau fawakihu. Saya mengambil 6 buah, diantaranya ada buah anggur, buah apel, buah pisang, buah semangka, buah strawberry, buah nanas. Kemudian di tahap desain ini yang ketiga ada langkah pembuatan media yang akan saya jelaskan dalam video berikut ini. Alat dan bahannya yaitu ada double tip, penggaris, pensil, gunting, lalu hiasan. Kemudian ada 2 kertas metalik warna emas dan silver. Kemudian ada beberapa potongan kosakata tentang buah-buahan, lalu bahan yang terakhir yaitu kardus. Siapkan beberapa kosakata dan gambar tentang buah yang sudah di-print, kemudian kertas tersebut dipotong menjadi satu persatu. Siapkan 1 buah kardus, kemudian dipotong menjadi 4 bagian dengan ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu membuat 2 kotak dari 1 kardus yang sudah dipotong menjadi 4, 1 besar dan 1 kecil. Kotak kecil diletakkan di bagian atas, kotak besar di bagian bawah, lalu dijadikan pola untuk dilubangi. Setelah bagian tengah dipotong dan membentuk bingkai, permukaan kardus kemudian dilapisi dengan kertas metalik. Lapisan kertas metalik warna emas untuk permukaan alat peraga, sedangkan lapisan kertas metalik warna silver untuk kardus yang sudah dilubangi membentuk kotak. Ini dia permukaan kardus yang sudah dilapisi kertas metalik. Setelah bagian utama alat peraga selesai dilubangi dan dilapisi dengan kertas metalik, langkah selanjutnya adalah menambahkan 4 kotak kecil dari potongan kardus. Kotak-kotak ini ditempel di bagian bawah alat peraga, tepat di sekitar lubang yang berfungsi sebagai penopang agar bagian atas alat dapat menempel dengan kuat
dan tidak mudah rusak saat digunakan. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan beberapa kotak kardus kecil sebagai media isi yang dapat diganding-ganding. Setiap kotak dilapisi dengan kertas HVS agar tampak lebih bersih dan rapi. Alat peraga kemudian dihias dengan tulisan buah-buahan dan fawakihu, serta diberi ornamen kupu-kupu agar tampak lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Setelah seluruh bagian selesai dipasang dan dihias, alat peraga pun siap digunakan dalam pembelajaran. Oke, karena tadi kan sudah saya jelaskan ya tahap pembuatan si kotak geser ajaib ini. Kemudian kita ke tahap selanjutnya, tahapan edisi selanjutnya, yaitu tahap development atau pengembangan. Nah, dalam tahap pengembangan ini peneliti membuat alat peraga edukatif bahasa Arab sebagai sarana penunjang pembelajaran berupa si kotak geser ajaib, yang mana dalam pembuatannya peneliti merancang sebaik mungkin guna mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Tahap edisi selanjutnya yaitu tahap implementasi. Dalam tahap ini saya melakukan uji coba kepada adik saya dan temannya yang sekolah di MI Wali Songo Pajongangan 02. Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan mufradat atau kosakata dengan menggunakan alat peraga edukatif berupa si kotak geser ajaib yang berbasis permainan sebagai sarana pendukung kegiatan pembelajaran peserta didik. Nah, berikut saya akan jelaskan bagaimana sih cara memainkan si kotak geser ajaib ini. Alat peraga edukatif si kotak geser ajaib. Pada tahap pengembangan kali ini saya menggunakan alat peraga edukatif dengan judul si kotak geser ajaib. Nah, berikut ini saya tunjukkan alat peraganya. Nah, ini dia si kotak geser ajaib dengan tema buah-buahan atau fawakihu ini. Ini gambar kupu-kupu ini sebagai hiasan ya, biar cantik. Nah, cara bermainnya atau cara menggunakan media si kotak geser ajaib itu seperti ini kan. Saya sudah menyiapkan, ini ada dua kotak. Ada kotak yang kecil dan kotak yang besar. Nah, kotak yang kecil ini nanti diisikan untuk bahasa Arabnya, dan yang kotak besar ini nanti diisikan untuk gambar buahnya. Nih, contoh ya, saya sudah memperagakan, sudah melakukan uji coba seperti ini. Misal ini saya mengambil buah nanas. Nah, buah nanasnya itu ditaruh di yang sini, dimasukin, digeser, nanti dimasukin di sini. Ini kan nanas ya. Lah kemudian setelah saya memasukkan gambar nanas ini, kemudian para siswa itu disuruh menebak apa sih mufradat dari nanas. Nah, nanti siswa itu disuruh milih kotak juga yang sudah ada mufradatnya. Dicari apaan sih bahasa Arabnya nanas. Nih, misalkan ini ananasun. Ini kan ya ananasun. Nah, kemudian mufradat atau kosakata bahasa Arab nanas dimasukkan di kotak yang kecil, digeser. Jadinya seperti ini, ananasun, nanas itu. Cara bermainnya seperti itu. Alat peraga edukatif yang bernama si kotak geser ajaib. Nah, nanti cara bermainnya itu siswa disuruh memasukinya satu-satu. Jadi nanti urut, enggak kelompok urut, agar siswa tersebut itu juga mencoba pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan alat peraga edukatif si kotak geser ajaib ini. Pada materi kali ini saya menggunakan materi buah-buahan atau fawakihu. Ini sudah saya tulis fawakihu. Kemudian ada 6 mufradat. 6 mufradat buah ada ainabun, ada burtuqalun, kemudian ada mauzun, kemudian ada tufahun, kemudian ada faralatun, kemudian ada jawafatun. Nah, ini si kotak geser ajaib ini, yang bawah untuk gambar mufradatnya, yang atas untuk kosakatanya. Contohnya, ini gambar apa? Ini gambar apa, anak-anak? Gambar apel. Oke, kita taruh sini ya.
digeser, namanya kan si kota geser aja, jadi digeser, susah, digeser, digeser. Nah, kalau sudah dicari mana ya kosakata apel, apa sih kosakata apel? Dicari tufahun misal. Nah, nanti si tufahnya ditaruh di atasnya, digeser. Kemudian kalau sudah dibaca bareng-bareng tufahun apel, seperti itu cara menggunakan mediasi kota geser aja. Selanjutnya pada tahapan EDI yang kelima atau yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi dilakukan pengukuran kelayaan alat peraga edukatif bahasa Arab si kotak geser ajaib secara keseluruhan oleh siswa. Nah, sebagian siswa itu paham akan materi yang diajarkan dan merasakan senang ketika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan alat peraga edukatif. Di mana dengan metode ini siswa diajak untuk belajar dengan bermain sehingga dapat mengurangi rasa jenuh pada siswa saat pembelajaran berlangsung.